Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan-jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Iya. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka itu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di-cancel. Udah usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabnimuti. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya, Mas. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah, apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Lara fahmi kebuangetan. Sampean enggak usah tersinggung, biasa saja, ini kan ranah ilmu. Ya anak mbak-mbak boleh, wong itu oleh tersinggung, wong lanang ora oleh. Biasa wong itu tersinggung, wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Natijahnya gambar. Di situ jelas, sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadhaf. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngerasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah, wal mubah min haitsu dzatuh, ditambahi min haitsu dzatuh. Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsu dzatuh. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatuh karena masih ngikuti kaul ashah, kalau haitsu wajib butuh pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad, ya anggap ae wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya utawa ketepaan ya, tapi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuk harus ngaji di Sedan. Nah kembali ke Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib. Yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan itu hanya dua. Yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya bareng Mbah Mun. Yang ngaji Qur'annya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, saya mungkin sama Gus Sofi atau sama saya. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar sanad seperti untian mutiara atau untian, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal ya anak, orang alim nara pati setengah hafal
Karena I'anah ini di bawah cucunya, ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar Satu Sohibul I'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insyaallah punya karangan, nggih tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kitab maksudnya karangan kitab. Sembrono. Memang benar-benar ngarang kitab. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau ndak ya habis kita. Misalnya kitab takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunnat apa wajib? Sunnat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi Bahsul Masa. Gue tak berus pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Ya cara saya emang harus ngreyel itu satu-satunya acara ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isen Gus. Oh isen. Isine pol Gus. Lah musakhah yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musakhah bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau enggak bijak ya panjen ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak. Enggak apa-apa. Enggak paham itu bagus kok. Kalau memang masalah itu sulit bagus enggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham ya bobo paham. Saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi fil Tisamid Zulam karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Matlab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Qutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Hilyatul Auliya. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al-haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan, berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar, sampai saya sholat hajat ingin paham. Dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Fathul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat, mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau gak kualat berarti podo elit, podo alime lah gitu kira-kira. Nggak misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasik. Fasik punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasik punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus uang ini untuk jenengan. Lu saya berkali-kali dikasih orang fasik. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, lu betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya enggak ketemu. Kadang lewat YouTube, saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya agak masalah itu, agak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales tuh. Nanti yang kangelan ini sing panen anak, tapi ya enggak apa-apa, semua anak itu enggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta tadi.
Gus Kausar karena sufi, sufi latihan masih coro wali masih amatir, masih amatir. Milih dan nerima. Wah ndak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, nggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya, ya wes tak kayak ora gelem, tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh, atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik gerduwe ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf kalau seperti ini wajib mauquf kan. Wajib mauquf ini. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duwe kaum fasik gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli homer misal atau beli wedoan. Ini bisa saya beli wedok katanya, enggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan. Wong alim gampang kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo, silakan dimulai basul masailnya. Ayo. Ayo silakan. Ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Mauquf apa? Mauquf. Ini dari itu kan. Kita bijaksana. Mauquf kata beliau mauquf. Tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi. Ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual khamr, jual babi. Mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi. Namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad. Yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi joko-joko sing rapayu rabi, yes niru Nabi Zakaria gitu. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini rumun. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu'. Itu enggak nikah, bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya, pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya, di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah nek kowe ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warosati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi sing kuwereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja.
Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar Mojokerto ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak Mustafa sekarang kalau ada debat bingung, Nabi santai aja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh itsqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wes musibah. Ya tapi sudahlah ini zaman akhir sudah begini sudah baik. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.